Ki Hajar Dewantara dan Nyai Sutartina berbincang serius di rumah sederhana mereka. Di sudut, beberapa rekan seperjuangan seperti RMH Serja Petra mendengarkan dengan penuh perhatian. Sutartina, aku tak dapat lagi berdiam diri. Sekolah-sekolah kolonial hanya untuk diperuntukkan orang-orang Belanda dan kaum bangsawan. Sedangkan anak-anak kaum Bumi Putra tak memiliki hak yang sama. Mas, banyak dari anak-anak kita yang tidak tahu cara membaca. Mereka tidak bisa bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan. Apa yang Ki Hajar katakan itu benar. Pendidikan seharusnya bagi seluruh rakyat, bukan bagi mereka yang berkuasa. Namun, jika kita mendirikan sekolah yang bebas dan merdeka, mungkin saja pemerintahan kolonial akan menganggap kita sebagai ancaman. Itulah resiko yang harus kita tempuh. Kita akan membangun sekolah untuk semua. Tempat mereka belajar untuk menjadi manusia yang merdeka. Kita mulai dari Yogyakarta dengan nama Taman Siswa. Taman Siswa, nama yang cukup elok. Tempat belajar bagi seluruh pemuda bangsa. Kita akan merancang kurikulum yang menanamkan rasa kebangsaan dan kecintaan kepada budaya sendiri. Kita harus siap menghadapi tekanan dari pemerintahan kolonial. Tetapi, kita tidak boleh mundur. Karena ini demi masa depan anak-anak kita. Para tokoh saling berpandangan penuh tekad dan semangat, menandai awal perjuangan mereka untuk mendirikan Taman Siswa. Di halaman sederhana Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, Nyai Sutartina, dan rekan-rekan mempersiapkan ruang belajar. Para murid mulai berdatangan dengan semangat. Selamat datang anak-anak. Di sini kalian belajar bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi untuk mengenal dan mencintai tanah air. Ingatlah anak-anak, kalian belajar tidak hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk masa depan. Kalian adalah harapan masa depan Indonesia. Terima kasih Pak Hajar, kami senang sekali akhirnya kami juga bisa kembali sekolah seperti mereka. Dua anak perempuan sedang melihat Taman Siswa dari kejauhan. Kamu yakin nggak mau sekolah di sini? Ini kan sekolah untuk rakyat seperti kita. Aku mau sih, tapi ayahku belum setuju. Ayahku bilang perempuan tidak perlu pendidikan tinggi. Nggak usah didengerin omongan seperti itu. Di situ kan kita bukan cuma untuk belajar ilmu. Kita dituntut untuk jadi cinta tanah air, jadi budi pekerti. Ki Hajar Dewantara juga bilang kalau semua orang itu berhak mendapatkan pendidikan, baik laki-laki maupun perempuan. Nak, kamu sedang apa di sini? Dwi, bukannya sudah bilang kalau perempuan tidak boleh bersekolah? Ngapain kamu di sini lagi? Ayo pulang. Ayah, aku di sini ingin belajar banyak hal. Aku ingin belajar membaca dan ingin belajar menulis. Pak Ki Hajar Dewantara bilang pendidikan adalah hak untuk semua orang ya. Selamat datang Pak. Maaf tadi saya mendengar cakapan kalian. Di Taman Siswa kami percaya bahwa pendidikan itu penting bagi semua, termasuk bagi perempuan. Pendidikan akan membuat mereka mandiri dan berani menghadapi hidup. Tapi apakah perlu perempuan sekolah setinggi itu, Pak Ki Hajar? Justru perempuan adalah ibu dari generasi yang mendatang. Jika perempuan cerdas dan terdidik, maka anaknya kelak akan cerdas dan berakhlak baik. Taman Siswa berdiri untuk rakyat tanpa membeda-bedakan laki-laki atau perempuan. Apa yang dibilang Ki Hajar Dewantara itu benar, Mas. Di sini Dwi bisa belajar tentang budi pekerti, kebudayaan kita, dan rasa cinta terhadap tanah air. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Ayah, terima kasih Pak Ki Hajar. Para tokoh saling tersenyum, menandai berdirinya Taman Siswa sebagai simbol harapan bagi rakyat Indonesia. Melihat semangat mereka seperti ini, saya merasa yakin bahwa merekalah yang akan membawa suatu perubahan. Sekolah ini harus kita awasi. Kita tidak dapat membiarkan sekolah ini terus beroperasi. Tapi mereka tidak melanggar peraturan. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan perkembangan mereka. Floor de Koning terlihat berpikir, berusaha mencari solusi. Sekolah Taman Siswa itu telah menanamkan semangat bangsa pada kaum Bumi Putra.
mereka menumbuhkan sikap yang berlawanan terhadap kekuasaan kita. Mereka mengajarkan bahasa dan budaya tanah air mereka. Ini bisa menggoyahkan kendali kita atas kaum pribumi. Pemerintah kolonial tidak bisa terus membiarkan hal ini terjadi. Kita harus menemukan cara untuk mengekang mereka. Barangkali kita bisa mengeluarkan peraturan baru untuk mengatur sekolah-sekolah serupa itu. Good. Kita akan menerbitkan undang-undang sekolah liar. Dengan peraturan ini, sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan izin dari kolonial harus ditutup. Baik sekali Tuan, hal ini akan membatasi pengaruh mereka dan menghalangi gerakan pendidikan taman siswa di kalangan bumi putra. Dengan undang-undang ini, Ki Hajar Dewantara tak lagi dapat menjalankan sekolahnya. Taman siswa telah masyhur di kalangan rakyat. Anak-anak datang berbondong-bondong menimba ilmu. Ki Hajar Dewantara berdiri di hadapan murid-muridnya, memberikan semangat dalam suasana penuh harap. Meski bayang-bayang kebijakan kolonial mulai Anak-anak mengancam. sekalian, kita wajib berikhtiar dan belajar meskipun dalam keadaan sebar dan sukar. Ingatlah, taman siswa adalah tempat yang kita cintai bersama. Sekelompok polisi kolonial memasuki ruang belajar, mengganggu pelajaran yang tengah berlangsung. Berdasarkan peraturan sekolah liar, taman siswa ini akan dibubarkan karena tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah kolonial. Ini sungguh tidak adil. Kami hanya ingin memberikan kesempatan bagi putra-putri bangsa ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dr. Anton Romers memasuki ruangan, berdiri di hadapan para guru dan murid dengan wajah keras. Kami tidak akan membiarkan sekolah ini terus beroperasi. Segala sekolah yang tiada izin dari pemerintah wajib dibubarkan. Kalian tidak akan mendapatkan hak untuk melawan dari peraturan kami. Tuan, taman siswa ini bukan milik pemerintah kolonial, tetapi milik rakyat Indonesia. Kami tidak memerlukan izin daripada penjajah untuk mendidik anak-anak kami. Kami tahu betul bahwa kalian tidak pernah suka jika rakyat kami maju dan memiliki ilmu pengetahuan. Namun kami tidak akan menyerah. Taman siswa hak kami, hak seluruh rakyat Indonesia untuk menuntut ilmu dan berjuang demi kemerdekaan. Kami tidak gentar dengan ancaman ini. Pendidikan adalah hak anak bangsa dan akan terus berikhtiar. Kalau begitu, kalian semua akan menerima akibatnya. Pemerintah kolonial akan memastikan taman siswa ini tidak dapat berdiri lagi. Mungkin kami dipaksa untuk berhenti, namun semangat kami tak akan pernah padam. Pendidikan akan terus hidup dalam sanubari rakyat Indonesia. Kelak kemerdekaan pasti tiba. Pejabat kolonial tetap membubarkan kegiatan belajar mengajar di taman siswa. Para guru dan murid saling berpandangan, tidak percaya akan nasib yang menimpa mereka. Ki Hajar Dewantara dan beberapa tokoh taman siswa berkumpul setelah penutupan sekolah. Saudara-saudara, mungkin mereka berhasil menutup sekolah kita untuk sementara. Namun tekad kita tak akan pernah tertutup. Maka langkah apa yang akan kita tempuh Ki Hajar? Karena mereka seakan-akan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Kita harus membangun kesadaran rakyat. Pendidikan bukanlah hak segelintir orang, tetapi hak milik anak Indonesia. Benar sekali, kita tidak boleh diam. Kita harus membuat masyarakat tahu bahwa taman siswa sangat berarti untuk masa depan anak-anak mereka. Saya setuju, kita akan meminta pertolongan kepada tokoh pergerakan dan rakyat jelata agar mereka turut bersuara atas nama Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara dan para pendukung taman siswa mengadakan pertemuan dengan masyarakat, memohon dukungan agar mereka dapat melawan kebijakan pemerintah kolonial. Saudara-saudara, pendidikan adalah jalan untuk membebaskan kita dari kebodohan dan penjajahan. Taman siswa berdiri bukan untuk memusuhi siapapun, tetapi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Tanpa pendidikan, masa depan bangsa kita akan menjadi suram. Kami mendukung Taman Siswa Ki Hajar. Kami akan membantu sebisanya. Tapi apa yang harus kami lakukan? Kami memohon dukungan kalian semua agar pemerintah kolonial mendengar suara rakyat. Kita harus membela hak anak-anak untuk belajar. Hidup Taman Siswa! Hidup Taman Siswa! Hidup Taman Siswa! Hidup Taman Siswa! Setelah berbulan-bulan berjuang dan memperoleh dukungan luas dari masyarakat, Taman Siswa akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah kolonial. Ki Hajar dan beberapa tokoh penting diundang dalam pertemuan resmi untuk membahas status Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara, kami paham bahwa Taman Siswa ini telah mendapatkan banyak dukungan dari masyarakat. Namun,
pemerintah harus memastikan bahwa sekolah-sekolah ini dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Yang kami perjuangkan bukan hanya soal tentang sekolah, tetapi juga tentang masa depan bangsa. Pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan jiwa. Di Taman Siswa, kami berusaha menanamkan budi pekerti dan kesetiaan pada tanah air. Kami mengerti bahwa pendidikan memang penting untuk bangsa. Kami akan mempertimbangkan lagi untuk membuka kembali Taman Siswa dengan syarat Taman Siswa tidak akan mengganggu ketertiban umum. Kami menjamin bahwa tujuan kami hanya untuk mendidik anak-anak bangsa. Kami menerima persyaratan itu, asalkan pemerintah tidak mengganggu kami lagi. Para pejabat kolonial saling memandang dan akhirnya mengangguk setuju. Di Taman Siswa, suasana penuh kebahagiaan karena sekolah akhirnya diizinkan beroperasi lagi. Murid-murid dan para guru berkumpul merayakan hari besar ini. Hari ini adalah bukti bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Dengan bersatu, kita dapat mempertahankan hak kita untuk pendidikan. Taman Siswa kembali berdiri. Semangat ini tidak boleh pudar. Kita harus tetap mendidik anak-anak kita agar mereka mengenal diri mereka dan tanah air mereka. Terima kasih Ki Hajar, kami akan belajar sebaik-baiknya agar kami berguna bagi negeri ini. Hidup Taman Siswa! Hidup Taman Siswa! Hidup Taman Siswa! Seluruh guru, murid, dan masyarakat bersorak dengan penuh semangat. Taman Siswa kembali hidup dengan pengakuan resmi dari pemerintah kolonial.